Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan sehat kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Licin peserta seminar. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan seminar dengan tema penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun rangkaian acara seminar yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari narasumber, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Kita masuk ke rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara seminar ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber. Seminar kali ini pemateri akan menyampaikan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Adapun narasumber yang akan menyampaikan materi yaitu Ibu Novia Wahdatul Hana, guru SD Licin kelas 4. Beliau merupakan anggota atau beliau sedang mengikuti program calon guru penggerak. Kepada beliau saya persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu guru SDN Licin semuanya yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak karena pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara seminar hari ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya berdiri bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini adalah guru-guru hebat. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penerapan disiplin positif di sekolah. Sebelum itu saya akan bertanya dulu. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Baik. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, dari pernyataan ini tadi sudah ada pemahaman awal tentang Bapak Ibu. Nah, sekarang kita hari ini akan membahas mengenai hal tersebut. Adapun topik yang hari ini kita bahas yaitu yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi. Ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan mengangkat dulu ya, Bapak Ibu sebentar. Di sini sudah berpasangan dengan temannya. Tuliskan satu kata yang menurut Bapak Ibu berharga. Nanti ini digenggam di tangan Bapak Ibu
Ibu. Nanti ada yang jadi A yang menggenggam, yang B itu bagian yang membujuk supaya A mampu membuka atau menutup ini sesuatu yang berharga ini. Bisa dalam bentuk bujukannya seperti apa terserah Bapak Ibu, mau seperti menghabis, merayu, menyuap dengan uang 1 miliar ataupun apa, silahkan ya. Coba saya akan bagikan dulu ya, paham ininya. Jadi di satu orang sebagai A, satu orang sebagai B yang membujuk agar A bisa membuka kepala kanan yang isinya ini ya. Silahkan yang A dituliskan di secari kertas sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu, yang sangat berharga, tuliskan ya. Satunya nanti yang Ibu cucu berarti yang membujuk supaya Bu Resti bisa membuka hal yang berharga itu. Coba pinjam sebentar, nanti kamu dikasih hadiah. Mau hadiah yang gede? Aku dikasih sepeda. Mau restinya kalau enggak, nanti dikasih sepeda ya. Hadiahnya ibu kasih jajan, es krim. Boleh es krim nanti kasih es krim. Sudah? Dua ya Bu? Iya boleh, dua boleh. Iya. Sudah. Oke, sekarang kalau sudah saya mau bertanya, apa yang Bapak Ibu akan melakukan? Apakah akan membuka kepala itu atau akan menutupnya? Tetap menutupnya. Silahkan, ada yang mau mengacungkan tangan? Gimana Bu? Saya mah nggak dikasih ke orang. Oh iya. Berusaha untuk menutupnya. Nah, kenapa alasannya kalau boleh tahu? Karena saya sangat menyayangi ini, sangat berharga bagi ibu saya. Oh iya. Iya. Sekarang ada yang mau membukanya? Siapa yang bisa terbuka oleh temannya? Sudah? Tadi Ibu membuka genggaman itu, alasannya kenapa ya? Karena saya akan dikasih hadiah. Ya, tepuk tangan buat Ibu Bapak semuanya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi kita sudah lakukan, yang memegang kontrol itu siapa ya? Yang memegang kontrol berarti diri kita atau orang lain? Diri kita sendiri. Jadi jawaban tersebut ada yang membuka, ada yang menutup, itu semuanya berbeda tergantung dari individu masing-masing. Ya, jadi kontrol ini ada di kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Itulah yang disebutkan di dalam teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, menurut Dr. William Glasser, bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu hal jika anak tersebut dipilih tidak melakukannya. Jikalau anak tersebut melakukan hal tersebut, nampaknya memang seperti guru mengontrol siswa, tapi sebenarnya siswa yang membuka diri untuk mau dikontrol oleh guru. Setiap apa yang dilakukan itu punya tujuan. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Biasanya kita sering ke anak dengan nada rendah, tapi membuat
rasa bersalah anak. Nah, itu justru akan membuat mereka merasa diri mereka buruk, jadi menjadi identitas yang gagal menurut teori kontrol. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya misalnya pemberian bintang, ya, reward. Untuk jangka pendek itu tidak masalah, tapi bagaimana untuk jangka panjang? Mereka lama-kelamaan akan menyadari hal tersebut. Buat apa bintang? Mereka bisa saja menolak untuk tidak melakukan apa yang kita suruh, atau mereka juga akan ketergantungan terhadap bintang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak yang berpendapat bahwa guru punya hak untuk memaksa murid melakukan suatu hal. Padahal pada dasarnya tadi berdasarkan teori kontrol bahwa tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, itu berdasarkan teori ini maka terjadilah pergeseran paradigma, perubahan cara berpikir dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian berubah ke teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun perilaku tersebut tidak sesuai. Jadi ada tujuannya. Mereka lakukan tersebut untuk apa? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di dalam stimulus respon terjadi model berpikir menang kalah. Jadi ada kompetisi. Nah, kalau di teori kontrol itu berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kompetensi, semuanya menang. Nah, berdasarkan teori kontrol tersebut, nah ini yang menjadi landasan adanya budaya positif. Budaya positif di sekolah tercipta dengan menerapkan disiplin positif. Nah, sekarang kita bahas mengenai disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, yaitu belajar. Jadi makna kata ini berkonotasi dengan lebih kepada belajar mengendalikan diri, ya, disiplin diri. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah dari menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan apa yang kita hargai atau pencapaian menuju satu tujuan yang mulia. Jadi anak terpaksa melakukan disiplin itu. Jadi tidak ada motivasi intrinsik. Nah, berdasarkan teori kontrol itu yang namanya disiplin positif itu bermakna bahwa siswa itu belajar kontrol diri, ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu salah satunya menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, nilai-nilai yang kita yakini itu disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa. Nah, dalam kurikulum Merdeka, nilai kebajikan yang
Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila ini di dalamnya memuat nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang dicanangkan ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum Merdeka itu mewujudkan merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka, anak mewujudkan anak yang merdeka. Merdeka di sini yaitu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk tujuan itu menuntun. Jadi setiap anak itu sudah lahir punya kodrat masing-masing. Tugas guru hanya menuntun. Nah, menuntunnya itu bagaimana supaya anak bisa mengontrol dirinya. Mengontrol dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga keselamatan dan kebahagiaan bisa dia dapatkan. Seorang melakukan sesuatu kan menurut teori kontrol memiliki tujuan. Nah, itu muncullah teori motivasi yang dicanangkan oleh Diane Gosling. Nah, teori motivasi ini seseorang memilih melakukan sesuatu yang alasannya yang pertama itu untuk menghindari hukuman karena takut dihukum. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Jadi seseorang anak melakukan sesuatu itu ingin mendapat penghargaan dari guru ataupun dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang ke-1 dan yang kedua, motivasi ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik yang ada di luar diri anak. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu ada di dalam motivasi intrinsik. Nah, inilah yang akan kita bangun pada budaya positif. Disiplin positif itu tentang motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya ini kita akan bahas mengenai hukuman. Yang satu karena dihukum ya, dalam suatu penerapan disiplin jika ada anak yang melanggar tentunya ada hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi apakah sama atau berbeda? Berbeda ya, kita coba cek dulu pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tuh, karena ini sesuai antara pelanggaran dengan yang harus diganti untuk merebus kesalahannya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman? Tidak mengenakan sepatu, maaf itu salah. Ya, hukuman. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman, betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK,
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena pelajarannya PJOK. Kalau misalnya pelajaran matematika, nah itu baru hukuman. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ya yang dilanggarnya seperti itu. Nah, adapun perbedaan antara hukuman dan konsekuensi bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi jangka waktunya pendek, jadi hanya pada saat itu. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Paksaan, adanya paksaan di hukuman ini. Kemudian konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu dampak dari hukuman. Kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang motivasi yang kedua yaitu anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfikon bahwa penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa? Karena di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu tidak masalah. Kalau untuk jangka panjang itu membuat anak menjadi ketergantungan terhadap penghargaan. Jadi misal contoh kasusnya di kelas 2, Ibu Anas pengen anaknya berbaris rapi, antri. Dia bingung bagaimana caranya sebelum masuk sekolah supaya antri. Dia kasih bintang. Pada suatu hari Bu Anas tidak masuk, digantikan sama guru yang lain. Guru yang lain tidak tahu harus dikasih bintang. Anak itu tetap saja tidak antri. Jadi hanya antri kalau dikasih bintang. Itu jadi membuat ketergantungan seperti itu. Penghargaan itu menghukum. Nah, untuk anak-anak, bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu mereka merasa dihukum dengan penghargaan. Contohnya misalnya kita kasih bintang, bintang itu ditempel di dinding, ya. Kalau yang pintar, yang rajin, bintangnya banyak. Kalau yang tidak, yang satu orang ini tidak pernah dapat bintang sama sekali. Bagaimana rasanya dilihat oleh semua orang di lapang? Perasaan anak tersebut bagaimana? Dia akan merasa tidak minder, betul, tidak mau lagi udah capek meraih bintang, udah kosong wae seperti itu. Jadi penghargaan itu secara tidak langsung bisa menghukum anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian karena di dalam kurikulum merdeka itu anak itu berbeda-beda, jadi kebutuhannya tidak bisa disamaratakan. Kalau kata kepala, kalau ada 15 anak harus ada 15 penanganan yang berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi dengan penghargaan aja dia mampu tepat, kalau tanpa penghargaan dia akan asal-asalan seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Yang tadi ketika anak itu mendapatkan penghargaan dan tidak mendapat penghargaan, dia akan merasa kecewa. Suatu hari misalnya anak yang sering ranking 1, dia lama jadi ranking 2, nah dia akan merasa kecewa pada saat itu. Nah, itu akan tidak efektif penghargaan tersebut. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika ada seorang anak yang dapat penghargaan di depan teman-temannya dipuji-puji, ada beberapa anak yang merasa iri, ya, dan akhirnya dia tidak mau lagi untuk berbuat yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas sama seperti tadi mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mematikan
meningkatkan kreativitas. Jadi ketika misalnya disuruh apa misalnya, ya jadi menggambar misalnya cepat-cepat, jadi kreativitas anak tidak bebas ya. Kreativitas itu kan butuh waktu yang lama. Nah, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi, jadi kesadaran dalam dirinya itu akan pelaturan itu tidak ada, jadi hanya karena motivasi ekstrinsiknya saja ini penghargaan. Jadi kesadaran mengenai nilai-nilai kebajikan itu kurang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menanamkan motivasi intrinsik dalam siswa, cara menangani anak yang melanggar itu bisa menggunakan restitusi. Selain dari hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi ini yang disarankan di dalam budaya positif. Nah, kalau hukuman boleh, tapi itu adalah jalan terakhir dan kalau bisa dihindari hukuman. Nah, itu restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa nantinya, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, itu restitusi. Adapun ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu ciri dari restitusi. Mungkin nanti langkah-langkah restitusi akan dijelaskan di akhir. Nah, ini perbedaannya ya. Silahkan mungkin bisa dibaca antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menyakitkan ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi itu kalau hukuman itu atas pengetahuan anak, jadi secara tiba-tiba datangnya. Kalau konsekuensi itu udah ada kesepakatan bersama anak. Nah, kalau restitusi itu membuat pilihan kepada anak harus bagaimana. Seperti itu perbedaannya. Salah satu cara untuk membuat disiplin positif di kelas, kita harus pertama yang akan dilaksanakan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Nah, jadi di kelas itu kita membuat keyakinan kelas dulu di awal pembelajaran. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Supaya kalau jatuh tidak celaka. Ya, keselamatan. Berarti nilai kebajikan yang dianutnya adalah keselamatan. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa ada peraturan 3M? Supaya tidak terkena COVID. Nah, supaya kesehatan ya. Jadi nilai kebajikannya adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Betul, karena menghargai diri sendiri, disiplin terhadap diri sendiri. Nah, ini keyakinan kelas ini dibuat agar memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini
ruang lingkupnya. Jadi pertama kelas itu pasti punya peraturan ya. Nah peraturan kelas itu disepakati oleh anak-anak dengan pihak kelas ini. Peraturan ini kenapa harus ada peraturan ini? Jadi anak harus mengerti adanya peraturan itu supaya anak melakukan sesuatu itu paham kenapa mereka melakukan itu sehingga muncul motivasi intrinsik. Kemudian sehingga keyakinan kelas itu terciptalah suatu lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif di kelas bisa menjadi budaya positif. Nah itu garis besarnya hubungannya. Nah di sini ada contoh kesepakatan kelas. Nah yang pertama itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu kesepakatan kelas yang pertama. Ada yang kedua itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, manakah yang termasuk keyakinan kelas, yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana ya? Jadi tadi keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Berarti yang mana? B. Kenapa B? Keduanya kesepakatan kelas juga. Nah betul, karena memiliki nilai kebajikan yang B itu saling menyayangi, semangat dan peduli. Itu nilai kebajikan yang akan dikuatkan di kelas tersebut. Nah jadi keyakinan kelasnya itu adalah yang B. Jadi keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan. Jadi di kelas ibu bapak mana yang akan dikembangkan nilai kebajikannya. Nah itu yang menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya coba keyakinan kelas nilai apa ini? Coba ya, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai apa? Coba kita lihat jawabannya adalah tanggung jawab. Nah itu dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah untuk peraturan kelas dan kesepakatan kelas itu biasanya dibuat dalam kalimat yang positif bukan negatif. Kembali lagi. Nah ini peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah itu sebaiknya diganti dengan yang kalimat positif. Bagaimana kalimat positifnya? Berjalan perlahan kelas atau hati-hati berjalan. Berjalanlah di koridor. Nah seperti itu. Jadi hindari kata jangan, dilarang seperti itu. Hal-hal negatif itu sebisa mungkin di dalam budaya positif harus dihindari. Kalau bisa penggunaan kata-kata yang positif lebih halus seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan tampilkan penerapan dari aksi nyata saya di kelas mengenai pembuatan keyakinan kelas. Kalian tuliskan satu aturan di kelas yang kalian inginkan supaya kalian merasa nyaman. Bagaimana aturannya? Silakan kalian tuliskan ya di sini.
menuliskan apa yang mereka inginkan aturan ketika belajar, nanti ditempelkan. Guru kelompokkan mana yang sama. Oleh seluruh siswa. Selanjutnya menanyakan keyakinan dari setiap peraturan kepada anak-anak. Selanjutnya kalimatnya diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya yaitu oleh seluruh siswa dan ditempel di tempat yang strategis sehingga setiap siswa bisa melihatnya. Dari beberapa peraturan yang diberikan yang disampaikan oleh anak-anak diringkas lagi menjadi 5 keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan.
Nah, mungkin itu contoh penerapan yang sudah saya terapkan di kelas. Semoga Bapak Ibu juga nanti bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Siswa itu melakukan pelanggaran atau kesalahan itu karena ada alasan. Tadi teori motivasi bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu punya tujuan. Nah, tujuannya yaitu ini, karena memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Misalnya ada anak yang suka tidur di kelas. Nah, itu ditanya dulu anaknya kenapa melakukan hal tersebut. Misalnya karena kurang termotivasi dengan pembelajarannya, berarti kesenangan mereka terhadap pembelajaran itu kurang. Nah, apa yang harus kita lakukan itu sebagai bahan refleksi. Nah, jadi teliti dulu kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Atau anak misalnya ketika pembelajaran main-main, berarti anak tersebut kenapa hal tersebut bisa terjadi, harus ditelusuri, ditanyakan apakah mereka ingin diperhatikan mungkin anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar mereka ada yang tidak terpenuhi, jadi ditanyakan dulu alasannya seperti apa mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam mendisiplinkan siswa. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini mungkin itu untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Itunya ya, Gak itunya mau malas sekali kapok jadi sih kamu. anak, Sudah berapa kali selalu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kayak film. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Tadi sudah disimak ya mengenai 5 posisi kontrol. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu mana yang kira-kira baik untuk diterapkan dari kelima posisi kontrol tersebut? Posisi teman, pemantau, dan manajer. Jadi ke dalam identitas yang sukses. Cuman di dalam posisi teman ada dampak negatif dan positifnya. Jadi harus ada dikurangi ya, seperti itu. Selanjutnya, nih saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu ada kata kecewa sekali. Berarti posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Berarti itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Berarti itu teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi pemantau apa namanya? Kedisiplinan. Ya. Jadi mengingatkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti itu menghukum. Nah, jadi kita harus bergerak antara pemantau dan manajer. Selanjutnya, dalam posisi manajer itu tadi yang dilakukan oleh Naren dan ibu gurunya itu membuat segitiga restitusi. Langkahnya di dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Tidak apa-apa kamu melakukan hal tersebut, tapi akan lebih baiknya kedepannya kamu melakukan yang lebih baik, seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, untuk lebih jelasnya ada praktek segitiga restitusi. Saya coba terapkan di kelas pada kasus seorang anak yang sering tidak masuk sekolah. Saya coba menerapkan segitiga restitusi ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut. Silakan dulu. Selamat pagi Alvino. Bagaimana kabar Alvino hari ini?
pas kamu sendiri kemudian ada uang lomba jadi pas saat pulang kondisinya uang sendiri jadi mana. Oh iya. Sekarang bagaimana masalahnya? Apakah sudah selesai? jadi masih belum lama Ya nggak apa-apa. Ibu doakan semoga masalahnya segera selesai ya. Ibu ngerti kondisi Alvino saat ini. Setiap orang pasti punya masalah, tapi apakah baik karena masalah itu Alvino jadi tidak sekolah dalam waktu yang cukup lama yang tidak memberitahu ibu? Apakah hal itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, harusnya keyakinan kelas apa berarti yang harus ditunjukkan oleh Alvino? Ya betul, saling menghargai dan tanggung jawab. Nah untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang akan Alvino lakukan? Ya lebih rajin lagi ke sekolah. Nah kalau misalnya suatu hari Alvino tidak berangkat lagi ke sekolah karena alasan tertentu, misalnya yang penting, sakit atau ada hal yang penting, apa yang harus dilakukan? Ya, meminta izin terlebih dahulu. Semoga Alvino bisa lebih rajin lagi untuk pergi ke sekolahnya, belajarnya. Kemudian kalau misalnya ada hal yang membuat Alvino tidak masuk sekolah, itu hubungi ibu ya. Dan semoga masalah Alvino bisa cepat selesai. Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas. Salam. Baik Bapak Ibu, tadi adalah video yang saya lakukan bersama siswa saya di kelas 4 yang bernama Alvin. Kasusnya itu dia tidak masuk sekolah, sering tidak masuk. Nah yang pertama itu tadi tahap menstabilkan identitas. Itu saya menanyakan kenapa sudah lama Alvino tidak sekolah. Kalau boleh tahu kenapa alasannya, ada yang bisa dibantu. Nah itu menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, tadi ketika Alvino menceritakan alasannya kenapa dia tidak sekolah, jadi ada kata-kata yang dijawab oleh saya, yaitu tidak apa-apa, semua manusia pasti punya masalah, tapi apakah baik jika tidak sekolah begitu lama dan tidak memberi kabar karena hanya masalah itu. Nah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi saya sudah buat dengan anak-anak di kelas. Jadi mereka mengingat kembali keyakinan kelas mana yang perlu dikembangkan lagi. Nah mungkin itu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu juga bisa mencobanya di kelas masing-masing. Segitiga restitusi ini bukan fokus terhadap masalah, tapi fokus terhadap penyelesaian masalah. Nah seperti itu. Nah, apakah segitiga restitusi ini bisa digunakan setiap kasus? Tidak. Segitiga restitusi hanya digunakan untuk kasus-kasus yang urgent. Kalau misalnya kasus di kelas yang perlu penanganan cepat, itu bisa menggunakan intervensi 30 detik. Nah, ada pun kata-katanya misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Jadi ketika anak mau mulai pembelajaran masih ribut, jangan ribut, silakan. Nah, saya juga masih belajar ya. Harusnya seperti ini. Kapan kamu siap untuk mulai belajar? Ditanyakan dulu. Nanti kalau sekarang berarti mereka sudah siap. Jadi jangan hindari pakai kata jangan sebisa mungkin seperti itu. Peraturannya apa? Nah, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya?
bertanya, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa? Nah, itu contoh-contoh kalimat dalam intervensi 30 detik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sekarang sesi tanya jawab untuk dua orang penanya karena waktunya sebentar lagi. Dipersilakan. Mau bertanya ya, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya langsung dijawab saja. Nanti setelah ini satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu caranya adalah kita berdiskusi dengan siswa dulu. Peraturan apa yang akan disepakati di kelas di awal pembelajaran. Anaknya tidak boleh tidak boleh main-main saat belajar. Tulis aja semua di papan tulis apa yang disampaikan oleh anak. Atau kalau itu tulis di kertas catatan ya, sticky note, nanti ditempelkan di papan tulis bisa. Nah, setelah itu diseleksi sama guru. Di sana ada kata tidak, jadi harus redaksinya diubah. Nah, setelah redaksinya diubah oleh guru, nanti diseleksi. Nah, ditanyakan ini yang peraturan ini misalnya harus tepat waktu datang ke sekolah. Nanti itu termasuk keyakinan kelas yang mana, nilai-nilai apa. Nah, itu nilai kebajikannya apa harus ditanyakan seperti itu alasannya. Nanti dikelompokkan mana yang nilai menghormati orang lain, katanya peraturannya. Dikelompokkan mana yang nilai menghargai, misalnya nilai peduli yang mana. Nah, dikelompokkan, nah itu nanti dibuat keyakinan kelas, misalnya kebanyakannya menghargai orang lain, berarti saya guru dan murid harus saling menghargai. Nah, misalnya seperti itu buat keyakinan kelasnya. Nanti setelah itu ditandatangani bersama siswa, guru dan siswa tanda tangan, nanti ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh semua anak. Jadi anak akan teringat kepada nilainya. Jadi muncul motivasi intrinsik. Jadi ketika melaksanakan ingat keyakinan kelas kita yang sudah disepakati apa. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, cukup Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, silahkan. Baik, ada yang saya tanyakan kan sesuai dengan yang sudah tadi Ibu jelaskan ya, bahwa penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika penghargaan tidak dianjurkan dalam pembelajaran, motivasi apa yang bisa diberikan untuk peserta didik tersebut? Terima kasih. Bisa dilakukan selain dari penghargaan. Nah, kita tadi di sini di budaya positif, motivasi yang ditekankan itu lebih kepada motivasi intrinsik siswa. Jadi ketika anak itu belajar baca, misalnya ketika anak sudah bisa baca, itu merupakan suatu penghargaan bagi dirinya sendiri. Gak harus diiming-imingi hadiah. Kita harus ingat perbedaan antara penghargaan dan apresiasi itu berbeda. Penghargaan lebih kepada benda ya yang diberikan karena melakukan suatu hal. Jadi di awal, jadi syarat. Kalau apresiasi itu dilakukannya di akhir setelah mereka bisa melakukan yang lebih baik gitu. Jadi kan kalau penghargaan, kalau misalnya kalian melakukan ini nanti akan mendapatkan ini. Nah, jadi di awal beritahuan penghargaan bentuknya berupa benda. Kalau apresiasi itu lebih kepada dia melakukan dulu tanpa kita harus beritahu gitu. Jadi harus dibedakan antara apresiasi dan penghargaan. Mungkin bisa berupa apresiasi, setelah itu jadi timbul penghargaan dirinya sendiri gitu.
Jadi diingatkan lagi keyakinan kelasnya. Jadi saat saya tidak bersemangat, apa yang membuat kamu tidak bersemangat seperti itu ditanyakan, maka membuat sebagai manajer atau pemantau. Jadi diingatkan tentang keyakinan kelasnya. Jadi kalau misalnya seperti itu baik tidak apa yang akan terjadi, kamu ingin jadi seorang seperti apa, seperti itu. Jadi lebih kepada biarlah mereka sendiri yang memikirkan tentang dirinya, kita hanya membantu mereka untuk bisa menimbulkan motivasi fisik melalui pertanyaan-pertanyaan tadi seperti itu. Jadi menuntun tugas kita kan menurut diajaran menuntun. Jadi anak bisa berpikir sendiri ya, itu belajar untuk mandiri, mengetahui dirinya sendiri. Itu di dalam budaya positif. Ya itu seperti itu mungkin yang saya pelajari ya mengenai apresiasi itu boleh, tapi penghargaan itu tidak baik, katanya tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya sudah terpaksa ya, hukuman dan penghargaan itu adalah hal terakhir yang diberikan. Tidak sama ada hal-hal yang lebih baik, kerjakan dulu yang lebih baik. Mungkin itu apakah cukup? Barangkali ada yang mau bertanya lagi, tapi karena waktunya sudah selesai, bisa nanti di luar ya, atau barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf bila misalnya dalam penyampaian banyak sekali kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novia yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, membuka wawasan kita sebagai guru, sehingga insya Allah untuk kedepannya kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, rangkaian acara seminar hari ini telah selesai. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.